Sulis menarik napas dalam-dalam. Aroma kopi Arabica mahal bercampur parfum Hermes yang mewah mendominasi ruang penthouse-nya yang sunyi. Di usianya yang menginjak 40 tahun, ia adalah janda kaya yang dijuluki wanita baja oleh media. Pemilik tunggal DriveMax, platform mobil online terbesar di Asia Tenggara. Dingin, tajam, dan dikenal tidak pernah salah langkah. Malam ini, ia harus menghadiri makan malam penting dengan investor di seberang kota. Sebuah acara yang bisa menentukan nilai perusahaannya di kuartal berikutnya. Ia turun ke basement yang dingin. Pintu kup Eropanya, mobil kesayangan yang selalu dijaga kinclong, terbuka. Sulis menyalakan mesin. Raungan mesin yang biasanya gagah, kini terdengar aneh, diikuti bunyi klik, klik, klik yang menyakitkan. Lumpuh total. Sulis merasakan sentakan frustrasi yang jarang ia tunjukkan. Sebuah ironi yang pahit. Ia adalah ratu mobilitas, ratu di balik perusahaan yang menggerakkan ribuan mobil di kota. Namun kini terjebak tak bergerak di basementnya sendiri. Ia mengambil ponselnya. Awalnya berniat menelpon montir pribadinya. Tapi sebuah ide gila melintas, ditemani senyum sinis. Mari kita lihat seberapa bagus produk yang kubangun ini, gumamnya pada keheningan. Jari anggunnya membuka aplikasi DriveMax. Lokasi penjemputan, Penthouse Sulis. Tujuan, The Grand Capital. Ia memilih layanan premium perusahaannya. Setelah beberapa detik, notifikasi muncul. Driver Anda, Arya, sedang menuju lokasi. Mobil Toyota Camry hitam. Tepat 5 menit kemudian, sebuah Toyota Camry hitam mengkilap berhenti mulus di depannya. Pengemudinya turun. Sulis mengamati. Pemuda itu, mungkin awal 30-an, posturnya tegap, dan yang paling penting, mengenakan seragam DriveMax yang rapi sempurna, nyaris tanpa celah. Wajahnya bersih, dengan sorot mata yang tenang dan fokus. Ia bergerak cekatan membuka bagasi, lalu segera menghampiri Sulis dengan sikap formal. "Selamat malam, Bu," dengan Ibu Sulis. Suaranya rendah dan profesional, tanpa sedikit pun nada gugup, meskipun ia pasti tahu yang ia jemput adalah CEO perusahaannya sendiri. "Ya, Anda Arya?" jawab Sulis, mengamati detail kecil. Mobilnya bersih, tidak ada aroma aneh. "Benar, Bu, silahkan," katanya sambil membukakan pintu belakang untuk Sulis. Sulis masuk. Saat mobil melaju keluar basement, ia diam-diam menatap refleksi wajah Arya dari kaca spion tengah. Ia melihat garis wajah yang tegas, fokus penuh pada jalan, dan tangannya yang mantap memegang kemudi. Sulis, yang selama ini terbiasa memegang kendali atas segalanya, menemukan bahwa Arya mengemudi dengan keahlian yang menenangkan, menciptakan keheningan yang ia butuhkan. Sulis membuang pandangannya keluar jendela, menuju lampu-lampu kota. Sebuah bisikan muncul di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, wanita baja itu tidak memegang kendali atas perjalanannya. Dan anehnya, ia menyukainya. Sulis kembali fokus. Ia mengeluarkan tablet dan mulai meninjau ulang slide presentasinya. Keheningan yang diciptakan Arya terasa begitu profesional dan minim gangguan. "Arya," panggil Sulis tanpa mengangkat pandangan dari layar. "Bisa putar playlist jazz instrumen di dashboard, volume rendah." "Baik, Bu," jawab Arya sigap. Dalam hitungan detik, alunan saksofon lembut memenuhi kabin. Sulis terkesan. Kebanyakan sopir akan bertanya, di mana letak playlistnya? Atau, apakah playlistnya di ponsel saya? Tapi Arya tahu persis sistem mobil dan preferensi default perusahaan. Tiba-tiba, jalan tol di depan mereka terhenti total. Lampu rem merah menyala sejauh mata memandang. Terjadi kecelakaan. Perkiraan waktu 1 menit 30 detik dari total 3 menit. Sulis mendongak. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Berapa lama kita terjebak, Arya?" Nadanya mulai menegang. Keterlambatan berarti kerugian. Arya segera melihat spion samping, tanpa panik. Ia tidak menyentuh ponselnya untuk melihat aplikasi peta, seolah ia sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Maaf Bu, sepertinya ada penutupan total. Kita punya waktu 17 menit sebelum Ibu terlambat, kata Arya. Suaranya tetap tenang. Izinkan saya mengambil jalan alternatif. Mungkin akan memakan waktu 5 menit lebih lama, tapi kita akan menghindari kemacetan total ini. Ambil keputusanmu, tapi pastikan aku tidak terlambat, ujar Sulis kembali fokus pada tabletnya. Arya mengangguk singkat. Dengan kemudi yang lincah dan berani, ia membawa Camry hitam itu keluar dari kemacetan melalui jalan kecil yang tak terduga, melintasi permukiman, dan akhirnya menyusup kembali ke jalan raya utama, persis seperti yang ia rencanakan. Sulis menatap dashboard. Mereka tiba di depan The Grand Capital 3 menit sebelum jadwal. Luar biasa Arya, puji Sulis, terkejut dengan efisiensi dan ketenangan sopirnya. Ini pujian tulus pertama yang ia berikan pada karyawannya dalam waktu lama. Terima kasih Bu, itu tugas saya, jawab Arya, tanpa melebih-lebihkan atau tersanjung. Ia hanya membukakan pintu untuk Sulis. Sulis keluar, lalu menoleh. Tunggu aku, jangan pergi kemana-mana. Pertemuan berjalan lancar. Sulis keluar dengan senyum kemenangan, tapi lelah mental. Ia ingin cepat sampai di rumah. Arya sudah siaga di depan lobi. Malam itu hening, hanya suara AC mobil yang menemani perjalanan mereka. Sulis menghela nafas. Arya, boleh saya minta hentikan musiknya? Tentu Bu, jawab Arya, mematikan pemutar audio. Keheningan kembali datang. Berbeda dengan keheningan profesional saat berangkat, kini keheningan itu terasa lebih akrab, seperti ruangan yang dibagikan 2 orang asing yang lelah. Kenapa Anda memilih menjadi sopir online? Tanya Sulis tiba-tiba, memecah kesunyian. Ia merasa penasaran setelah melihat ketenangan dan kecerdasan pengambilan keputusan Arya. Arya butuh beberapa detik untuk menjawab. Ia fokus menyetir di jalanan yang basah oleh sisa hujan. Ini pekerjaan yang saya sukai, Bu. Saya suka mobil, dan saya suka ketenangan yang ditawarkan pekerjaan ini. Selain itu, jeda singkat, ini memberikan jam kerja yang fleksibel bagi keluarga saya di kampung. Keluarga? Ya, ada ibu dan adik saya, jawab Arya. Saya harus memastikan mereka baik-baik saja. Sulis terdiam. Pengalaman hidupnya selama ini dipenuhi dengan ambisi dan uang, bukan tanggung jawab sederhana seperti itu. Ia melihat ketulusan dalam jawaban Arya. Anda terlihat seperti orang yang berpendidikan, Arya. Tidak tertarik mengejar posisi di kantor? Arya tersenyum tipis. Sulis melihatnya dari spion. Saya punya impian, Bu, tapi tidak harus selalu di belakang meja. Kadang, kemudi yang saya pegang ini adalah cara tercepat untuk mencapai impian itu. Setiap hari di jalan, saya belajar tentang kota, tentang orang, dan tentang bisnis ibu. Sulis merasa tersentuh. Arya bukan sekadar sopir, ia adalah seorang pengamat yang cerdas. Untuk pertama kalinya, Sulis lupa bahwa ia sedang berbicara dengan karyawannya. Semoga impian Anda tercapai, Arya, kata Sulis tulus saat mobil mereka memasuki gerbang kompleks mewahnya. Selama 3 minggu terakhir, Sulis selalu meminta Arya yang menjadi sopirnya. Ia merasa nyaman dan produktif saat bersama Arya. Hari ini, kantor sedang kacau. Sebuah artikel investigasi muncul di media, menuduh DriveMax melakukan praktik monopoli. Reputasi Sulis sebagai wanita baja tiba-tiba dipertanyakan. Sulis menghabiskan waktu 6 jam non-stop di ruang rapat, berteriak, memberi perintah, dan memarahi tim legalnya. Ketika ia keluar, ia tampak pucat dan nyaris limbung. Pulang, Arya, perintahnya dengan suara serak. Di mobil, Sulis menyandarkan kepala ke sandaran, menutup mata rapat-rapat. Air matanya menetes, namun segera ia hapus. Ia tidak pernah mengizinkan air mata terlihat, bahkan di depan sopirnya. Arya tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengemudi perlahan, menjaga jarak yang aman dari mobil lain. Ia melirik ke spion dan melihat Sulis yang begitu rapuh, berbeda 180 derajat dari bos yang ia jemput pagi tadi.
Perkiraan waktu 2 menit dari total 3 menit. Saat mobil berhenti di lampu merah, Arya mengambil termos kecil dari samping kursi pengemudi. Ia mengeluarkan cangkir kecil dan mengisinya dengan teh jahe hangat, racikan ibunya. "Maaf Bu, ini teh jahe, mungkin bisa menghangatkan tenggorokan Ibu," kata Arya pelan, menyerahkan cangkir itu melalui celah kursi. Sulis terkejut, ia membuka mata. Arya tidak melihatnya, matanya tetap lurus ke depan. Ini adalah tindakan di luar protokol sokir perusahaan. Arya mempertaruhkan pekerjaan. Sulis mengambil cangkir itu. Aromanya menenangkan. Rasanya hangat dan manis. Ia menghirupnya perlahan. Kehangatan itu tidak hanya meresap ke tenggorokan, tetapi juga ke hatinya yang beku. "Terima kasih, Arya," bisiknya. Itu adalah kata-kata paling lembut yang pernah diucapkan Sulis pada Arya. Ia menyadari, di tengah hiruk-pikuk hidupnya yang rumit, Arya memberikan hal paling langka yang ia miliki. Perhatian yang tulus, tanpa motif, tanpa penilaian. Sulis memutuskan ia tidak bisa terus-menerus melihat Arya sebagai sekadar karyawan. Setelah insiden teh jahe, pandangannya berubah. Saat Arya membuka pintu mobil untuknya, Sulis menatap mata Arya. Ia melihat kejujuran dan ketulusan di sana, bukan tatapan haus uang yang sering ia temui dari para eksekutif dan rekan bisnisnya. "Saya akan duduk di depan hari ini, Arya," kata Sulis, mengejutkan Arya. "Saya ingin melihat jalanan." Arya hanya mengangguk, sedikit canggung, lalu membukakan pintu penumpang di sampingnya. Perjalanan jauh itu terasa berbeda. Sulis kini berada sangat dekat dengan Arya. Ia bisa mencium aroma maskulin alami Arya dan sesekali melihat otot lengan Arya yang menegang saat membelokkan kemudi. Sulis mulai mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi tentang masa kecil Arya, tentang mimpinya. Arya menceritakan dengan jujur tanpa mengeluh tentang kesulitannya. "Anda memiliki hatu yang besar, Arya," kata Sulis. Arya tersenyum, pipinya sedikit memerah. "Saya hanya berusaha berbuat baik, Bu." Saat mereka tiba di tempat tujuan, Sulis tidak langsung keluar. Ia menahan napas sejenak, menatap Arya. Ia melihat betapa tampannya Arya di bawah sinar matahari pagi. Arya yang merasakan tatapan intens Sulis menoleh. Mata mereka bertemu. Tatapan Sulis yang biasanya tajam, kini berubah menjadi tatapan yang lembut, penasaran, dan penuh keinginan. Tatapan itu bertahan 3 detik terlalu lama, menciptakan gelombang listrik canggung di antara mereka. Arya memutus kontak mata duluan, merasa tidak enak. Ia buru-buru membukakan pintu untuk Sulis. Sulis keluar dengan jantung berdebar kencang. Hubungan profesional mereka baru saja melewati batas yang samar. Sulis kembali membawa Arya sebagai sopirnya. Tapi malam ini ia merasa berbeda membawa Arya. Ia memilih gaun yang lebih memukau. Saat mereka tiba, Sulis sengaja meminta Arya menemaninya sebentar di lobi, berpura-pura sedang memberikan instruksi. Ia ingin melihat reaksi orang. Seorang rekan bisnis Sulis, Bapak Wira, seorang pria tua yang angkuh, mendekat. "Sulis, penampilanmu luar biasa malam ini. Siapa di sampingmu? Pengawal barumu?" tanya Wira dengan nada meremehkan, melirik Arya dari atas ke bawah. Sulis tersenyum dingin. "Selamat malam, Pak Wira. Ini Arya, sopir pribadi saya. Dia tidak hanya mengantar saya, tapi juga memastikan logistik saya berjalan sempurna." Sulis sengaja menggunakan kata logistik untuk meninggikan peran Arya. Arya hanya membungkuk sopan dan menjaga jarak. Wira tertawa meremehkan. "Ah, sopir, pastikan dia tidak menyentuh makanan pembuka. Kamu tahu, Sulis, standar event kita." Wira tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi implikasinya jelas. Arya tidak pantas berada di sini. Wajah Sulis memerah karena marah, bukan pada Wira, tapi karena betapa kasarnya perbedaan status ini diperlihatkan. "Pak Wira,
potong Sulis tajam. Arya adalah karyawan terbaik yang saya miliki. Saya rasa dia tahu etika jauh lebih baik daripada beberapa tamu di dalam. Sulis kemudian menoleh pada Arya, matanya memancarkan permintaan maaf yang tak terucapkan. Arya, mobil saya parkir di sana. Aku akan mengirim pesan jika aku siap pulang. Arya mengangguk. Saat ia berjalan menjauh, Sulis menatap punggungnya yang tegap. Hatinya sakit melihat Arya direndahkan. Saat itu juga, Sulis membuat keputusan bawah sadar. Ia akan melakukan apapun untuk menjaga harga diri Arya. Bahkan jika itu berarti melawan norma sosial yang selama ini ia patuhi. Arya kini bukan lagi hanya sopirnya. Arya adalah seseorang yang harus ia lindungi. Setelah insiden di pesta, Sulis merasa kacau. Perasaannya terhadap Arya tumbuh tak terkendali, tetapi kata-kata meremehkan Pak Wira dan pandangan sosial seolah menusuknya kembali ke kenyataan. Arya adalah sopirnya, dan Sulis adalah bosnya. Ia memutuskan untuk membangun kembali dinding profesional yang runtuh. Pagi itu, suasana di mobil tegang. Sulis duduk di kursi belakang dan bersikap sangat formal. Arya, panggil Sulis, suaranya dingin, kembali ke persona wanita baja. Mulai hari ini, tolong jaga jarak profesional kita. Pembicaraan pribadi dihilangkan. Arya yang merasakan perubahan drastis dalam sikap Sulis hanya menatapnya melalui spion. Ada kekecewaan kecil yang tak tersembunyi di matanya. Maaf Bu, apakah ada yang salah dengan pelayanan saya? Pelayanan Anda sempurna Arya, terlalu sempurna mungkin, jawab Sulis tajam, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Saya hanya ingin memastikan batasan perusahaan tidak dilanggar. Anda adalah karyawan saya, hanya sebatas sopir, dan saya adalah bos Anda. Arya mengangguk, sorot matanya yang hangat kini menjadi dingin. Saya mengerti Bu Sulis, tidak akan terulang lagi. Sisa perjalanan diisi keheningan yang mematikan. Sulis mencoba fokus pada dokumennya, tetapi pikirannya terus berputar pada ekspresi sedih di mata Arya. Ia tahu, ia menyakiti Arya. Dan yang lebih buruk, ia menyakiti dirinya sendiri untuk alasan yang sepele, ketakutan akan penilaian orang lain. Setibanya di kantor, Arya hanya membukakan pintu dan membungkuk singkat, tanpa teh jahe, tanpa senyum, tanpa obrolan kecil. Sulis merindukan kehangatan itu. Meskipun Sulis bersikap dingin, Arya tetap profesional, bahkan melebihi yang diminta. Ia lembur untuk memastikan semua mobil premium fleet bersih. Di saat yang sama, Arya menerima panggilan telepon dari kampungnya. Wajahnya seketika memucat dan diliputi kecemasan. Adiknya yang sedang kuliah jatuh sakit dan memerlukan biaya operasi yang mendesak dan besar. Uang yang ia kumpulkan selama ini belum cukup. Arya mencoba mencari pinjaman, tetapi sulit. Ia merasa frustrasi dan terdesak. Sulis kebetulan baru selesai rapat larut malam dan melihat Arya masih di basement, duduk sendirian sambil menatap ponsel dengan raut wajah putus asa. Sulis melanggar peraturannya sendiri dan mendekat. Arya, ada masalah? Arya terkejut. Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya. Tidak, Bu. Tidak ada, saya hanya mengecek jadwal. Sulis tahu Arya berbohong. Ia melihat kecemasan nyata di mata Arya. Berhenti berbohong, saya bos Anda. Saya tahu bagaimana ekspresi kesulitan itu terlihat. Arya akhirnya menyerah dan menceritakan singkat tentang kondisi adiknya dan jumlah uang yang ia butuhkan. Tanpa ragu, Sulis berkata, saya bisa memberikannya, sekarang juga. Anggap ini pinjaman tanpa bunga atau bonus loyalitas. Ambil. Arya terdiam. Matanya memandang Sulis.
Ia tahu ini adalah jalan keluar yang mudah, tetapi harga diri dan batasan yang baru saja Sulis tegakkan mencegahnya. "Maaf Bu Sulis," kata Arya, suaranya tegas tapi menghormati. "Saya menghargai tawaran Ibu. Tapi, saya tidak bisa menerima uang Ibu untuk masalah pribadi saya. Jika saya menerimanya, saya khawatir kita tidak akan pernah bisa kembali ke batasan profesional itu lagi. Saya akan mencari cara lain." Sulis terkejut. Ia terbiasa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Penolakan Arya, penolakan harga diri, justru membuatnya semakin menghormati dan tertarik pada pria itu. Ketegangan antara mereka semakin memuncak. Sulis menyesal telah bersikap dingin, sementara Arya menjaga jarak yang diminta. Tiba-tiba, mobil mereka melindas genangan air yang dalam, menyebabkan mesin mati mendadak dan sistem kelistrikan terganggu. Mereka mogok total di pinggir jalan yang sepi, dihantam hujan deras. Arya segera turun, mencoba mengecek mesin di bawah guyuran hujan. Sulis menyusulnya dengan payung, khawatir. "Jangan Arya, Anda akan sakit," seru Sulis. "Saya harus melihatnya, Bu." Arya mencoba menghidupkan mesin, tetapi sia-sia. "Sepertinya terjadi korsleting parah, kita tidak bisa melanjutkan." Mereka terpaksa kembali masuk ke mobil. Kelembatan, aroma tanah basah, dan udara dingin memenuhi kabin. Mereka harus berbagi ruang sempit, terjebak bersama. Sulis melihat Arya yang basah kuyup, air menetes dari rambutnya. Ia melepas syalnya yang mahal dan memberikannya kepada Arya. "Lap kepala Anda," perintahnya lembut. Arya menatap syal itu, lalu menatap Sulis. Tiba-tiba, ia tidak bisa lagi mempertahankan dinding yang Sulis minta. "Kenapa Ibu bersikap dingin, Bu?" tanya Arya, tidak bisa menahan diri lagi. "Jika ini karena Pak Wira, saya tidak peduli, saya tahu posisi saya." Sulis memejamkan mata. "Saya bersikap dingin karena saya takut, Arya." "Takut apa, Bu?" "Takut melanggar batasan yang saya buat sendiri. Takut pada apa yang orang lain katakan. Takut." Sulis mencondongkan tubuh sedikit, menatap mata Arya yang gelap. "Takut pada perasaan saya terhadap Anda." Sulis telah mengakui perasaannya. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu kuat. Hanya terdengar suara hujan menderu di atap mobil. Pengakuan Sulis mengguncang Ayah. Ia juga telah lama memendam perasaan. Ia melihat wanita di depannya yang begitu kuat dan kaya, ternyata juga memiliki kerentanan dan ketakutan yang sama dengannya. Arya menggeser tubuhnya sedikit. Ia meraih tangan Sulis yang gemetar dan meletakkannya di dadanya, tempat jantungnya berdetak kencang. "Bu Sulis," bisik Arya, suaranya dalam dan bergetar. "Saya tahu siapa saya. Saya tahu dunia kita berbeda. Tapi, sejak hari pertama, sejak Ibu memberikan pujian itu di basement, saya sudah jatuh hati pada hati Ibu, bukan pada kekayaan Ibu." Hujan mulai mereda, berubah menjadi gerimis yang tenang. Cahaya lampu jalan Temara menyinari wajah mereka. Arya perlahan mendekat. Ia tidak meminta izin, matanya hanya bertanya. Dan Sulis menjawabnya dengan menutup matanya. Puncak, ciuman pertama. Arya mencium Sulis. Ciuman itu awalnya canggung, kemudian menjadi hangat dan penuh kerinduan yang terpendam. Itu adalah ciuman yang melampaui kelas sosial, batasan perusahaan, dan semua perbedaan di antara mereka. Ketika mereka menjauh, Sulis menatap Arya. Bibirnya sedikit tersenyum. "Itu bukan batasan profesional, Arya," bisik Sulis. "Tidak, Bu Sulis, itu adalah awal," jawab Arya, memegang tangan Sulis erat. Saat itu, Arya menyadari bahwa mobil yang mogok, hujan, dan malam yang sepi adalah takdir yang memberikan mereka keberanian untuk mencintai. Setting, beberapa hari kemudian, Jakarta, hubungan rahasia. Setelah ciuman di bawah gerimis, Sulis dan Arya sepakat
Mereka tidak bisa kembali ke hubungan atasan karyawan yang dingin, tetapi mereka juga tidak bisa mengumumkannya. Hubungan mereka harus menjadi rahasia. Perkiraan waktu, 1 menit dari total 3 menit. Arya tetap menjadi sopir Sulis di siang hari, menjaga profesionalisme yang ketat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Selamat pagi Bu Sulis, perjalanan lancar Bu, adalah satu-satunya interaksi mereka di kantor. Tetapi, di malam hari, dunia mereka berubah. Mereka mulai bertemu secara rahasia. Arya menjemput Sulis bukan dengan Camry perusahaan, tetapi dengan motor lamanya, di tempat yang tersembunyi jauh dari mata publik. Contoh adegan rahasia, mereka berbagi makanan pinggir jalan, tertawa lepas melihat kekakuan Sulis saat harus duduk di warung tenda. Sulis menyukai sisi Arya yang memberikannya pengalaman hidup sederhana yang belum pernah ia rasakan. Momen intim. Mereka menghabiskan waktu di apartemen kecil milik Arya, di mana tidak ada gaun mahal, penthouse mewah, atau tekanan perusahaan. Di sana, Sulis hanyalah Sulis dan Arya hanyalah Arya. Sulis terlihat lebih bahagia, lebih cerah. Arya terlihat lebih percaya diri. Namun, setiap pagi, saat Arya membukakan pintu Camry hitam untuk Sulis, mereka harus kembali mengenakan topeng profesional. Mereka tahu, risiko kehilangan segalanya jika rahasia ini terbongkar sangat besar. Tetapi kebahagiaan yang mereka rasakan di malam hari sepadan dengan risiko itu. Rahasia ini manis dan mendebarkan, baru saja dimulai. Sulis selalu ditemani oleh asisten pribadinya, Vita, 35 tahun, seorang wanita loyal yang mengatur setiap detail hidup Sulis. Vita sangat protektif terhadap Sulis dan mencurigai siapapun yang dianggap bisa mengganggu stabilitas hidup bosnya. Sejak hubungan rahasia Sulis dan Arya dimulai, Vita mulai melihat kejanggalan. Perubahan suasana hati Sulis. Sulis kini sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kejanggalan jadwal. Sulis sering membatalkan acara sosial di menit-menit terakhir dengan alasan terlalu lelah, padahal wajahnya tampak segar. Mobil pribadi Arya. Vita pernah melihat Toyota Camry hitam milik kantor diparkir kembali ke basement larut malam, dan beberapa jam kemudian melihat motor butut Arya melaju pergi dari area terdekat penthouse Sulis. Suatu pagi, Vita memperhatikan Sulis turun dari mobil. Sulis tanpa sadar membawa sehelai benang dari jaket Arya di bahunya. Vita dengan sigap mengambil benang itu. "Bu, tunggu sebentar, ada benang," kata Vita sambil menatap tajam ke arah Arya yang sedang menutup pintu mobil. Arya dan Sulis bertukar pandang cemas selama sepersekian detik. Arya segera pergi untuk memarkir mobil. Vita mendekat ke Sulis. "Bu, belakangan ini ibu terlihat sangat bahagia, tapi saya khawatir Arya itu sopir. Apakah ibu yakin tidak ada hal lain di luar urusan pekerjaan?" tanya Vita, langsung menusuk inti masalah. Sulis dengan cepat menenangkan diri, memasang kembali topeng wanita bajanya. "Jangan lancang, Vita. Itu bukan urusanmu. Fokus pada pekerjaanku." Meskipun Sulis menyangkal, Vita yakin. Ia mulai mengumpulkan informasi, berbicara dengan staf di basement, dan melacak waktu kedatangan dan kepulangan mobil Sulis. Vita tidak berniat jahat, ia hanya ingin melindungi Sulis dari skandal yang bisa merusak DriveMax dan reputasi bosnya. Dugaan Vita dikombinasikan dengan kecemburuan dan rasa ingin tahu staf lain mulai menyebar menjadi gosip panas di kantor. Gosip itu berbunyi, Sulis, si janda kaya, sedang berselingkuh dengan sopirnya sendiri, si Arya miskin itu. Reaksi karyawan. Beberapa karyawan wanita yang diam-diam mengagumi Arya merasa cemburu dan marah. Para manajer senior pria merasa direndahkan, menganggap Sulis merusak citra perusahaan dengan berkencan di kelas bawah.
Dampak pada Sulis. Sulis mulai merasakan tatapan dan bisikan di belakang punggungnya. Rapat-rapat terasa lebih canggung. Aura hormat yang dulu mengelilinginya kini dicampur dengan rasa ingin tahu dan penghakiman. Dampak pada Arya. Arya menjadi sasaran utama buli terselubung. Rekan-rekan sopirnya sering melontarkan komentar sinis, menuduhnya menggali emas dan memanfaatkan bosnya untuk mendapatkan uang. Arya tetap diam dan bekerja lebih keras, tapi hatinya sakit karena ia tahu ia tulus. Suatu siang di kantin, dua manajer senior terang-terangan membicarakan Arya. Lihat si Arya itu, hebat sekali dia. Dengan wajah tampan dan akal bulus, dia bisa mendapatkan nyonya bos yang dingin. Pasti dia mengincar harta warisannya. Arya mendengar ucapan itu, ia menahan emosinya. Ia ingin membela diri, tetapi ia harus menjaga rahasia Sulis. Ia hanya bisa mengepalkan tangan dan meninggalkan kantin. Sulis mendengar laporan tentang gosip ini dari Vita yang sebenarnya ingin menghentikan Sulis. Sulis merasa marah, bukan karena orang membicarakannya, tetapi karena mereka meremehkan ketulusan Arya. Sulis merasakan dinding yang ia bangun kembali runtuh. Tetapi kali ini ia ingin merobohkannya sendiri. Tepat ketika isu pribadi sedang panas, sebuah krisis bisnis melanda DriveMax. RightFast, kompetitor utama, meluncurkan serangan cyber besar-besaran, melumpuhkan sistem pemesanan DriveMax dan mencuri sebagian besar data pelanggan. Sulis kembali ke mode wanita baja yang brutal. Ia begadang, berteriak pada tim IT dan legal. Stres yang ia alami mencapai puncaknya. Hubungan rahasianya dengan Arya menjadi satu-satunya pelabuhan. Malam itu, Arya berhasil menyelinap masuk ke penthouse Sulis. Ia menemukan Sulis menangis di ruang kerjanya, sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat. Aku lelah, Arya. Mereka ingin menghancurkanku. Mereka ingin melihatku gagal, bisik Sulis. Air mata membasahi wajahnya. Arya tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di lantai di samping kursi Sulis, memeluk kaki Sulis. Mereka tidak akan berhasil, Bu Sulis. Ibu yang membangun semua ini. Kekuatan ibu ada di dalam sini, katanya, menunjuk pelan ke dada Sulis. Arya tidak hanya memberikan dukungan emosional. Berkat pengalamannya di jalanan dan kemampuannya mengamati, Arya memberikan wawasan tak terduga. Bu, saya sering mendengar dari sopir lain, RightFast menggunakan software tertentu untuk memblokir rute kami. Sistem mereka sangat rentan pada saat mereka mengirimkan update jam 2 pagi. Informasi sepele dari sudut pandang sopir itu ternyata menjadi kunci bagi tim IT Sulis untuk melakukan serangan balik. Arya tanpa sengaja telah membuktikan bahwa nilainya di perusahaan jauh melampaui kemampuan menyetirnya. CEO RightFast, Tuan Leo, mengetahui gosip tentang hubungan Sulis dan Arya. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas. Leo mengatur pertemuan rahasia dengan Arya melalui perantara. Arya awalnya menolak, tetapi Leo bersikeras dan menjanjikan solusi untuk masalah finansial adiknya. Arya tiba di kedai kopi itu dengan perasaan campur aduk. Leo menyajikan proposal yang menggiurkan. Uang tunai $100.000, cukup untuk biaya operasi adiknya dan sisa yang besar, jika Arya mau. Mengambil satu set flash drive berisi data rahasia RightFast yang sudah diretas dan menyimpannya diam-diam di komputer Sulis sehingga Sulis dituduh meretas RightFast, mengakhiri hubungannya dengan Sulis dan menghilang dari Jakarta. Ini adalah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah keluarga Anda, Arya. Sulis terlalu kuat, dia tidak akan jatuh cinta pada Anda selamanya. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke kelasnya. Ambil uang ini, selamatkan adik Anda, dan bebaskan diri Anda, bujuk Leo. Arya menatap amplop tebal berisi uang tunai di meja. Ia memikirkan adiknya, ia memikirkan kebebasan finansial. Namun, ia juga memikirkan Sulis yang rapuh, yang menangis di ruang kerjanya.
Ia memikirkan ciuman di bawah gerimis. Arya mendorong amplop itu kembali. Maaf Tuan Leo, saya mungkin hanya sopir, tapi saya tahu loyalitas. Ibu Sulis membutuhkan saya lebih dari uang ibu, dan saya tidak akan pernah mengkhianati orang yang saya cintai. Arya meninggalkan kedai kopi itu, merasa bangga sekaligus cemas. Ia menyelamatkan cintanya, tetapi ia belum menyelesaikan masalah adiknya. Malam itu, setelah menolak tawaran Leo, Arya membersihkan jaket yang ia pakai saat bertemu Leo. Ia menemukan sesuatu yang tertinggal di saku, kartu nama Tuan Leo dengan nomor ponsel dan alamat email rahasia. Ia berencana menghancurkannya, tetapi ia meninggalkannya sebentar di dashboard mobil. Sulis, yang sedang mencari charger telepon yang ia tinggalkan di mobil, masuk tanpa pemberitahuan. Ia melihat kartu nama itu, kartu nama Tuan Leo, CEO Rightfast yang merupakan musuh bebuyutannya. Sulis mengambilnya, jantungnya mencelos. Kecurigaan dan gosip dari kantor tiba-tiba membanjiri pikirannya. Kenapa Arya memiliki kartu nama ini? Kenapa ada nomor kontak rahasia? Arya kembali ke mobil. Ia melihat kartu nama itu sudah ada di tangan Sulis. Wajahnya langsung pucat. Bu Sulis, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa, Arya? Sulis memotongnya. Matanya dipenuhi air mata kemarahan dan pengkhianatan. Apa yang harus Anda jelaskan? Anda bertemu dengan CEO Rightfast? Apakah semua gosip itu benar? Apakah Anda memanfaatkan saya, mengincar rahasia perusahaan hanya untuk mendapatkan uang tunai? Sulis melempar kartu nama itu ke dada Arya. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua rahasia yang kita bagi, Anda berani bernegosiasi dengan musuh saya di belakang saya? Suara Sulis bergetar hebat. Saya tidak percaya ini. Apakah cinta Anda, loyalitas Anda, hanya ilusi yang bisa dibeli dengan harga tertentu? Arya merasa hancur. Ini adalah kesalahpahaman terburuk, tetapi ia tidak bisa membuktikan dirinya tanpa harus mengungkapkan masalah finansial adiknya. Bukan begitu, Bu. Dengarkan saya, pinta Arya. Tidak ada yang perlu didengar, Arya, kata Sulis mundur perlahan, seolah Arya adalah orang asing. Saya ingin Anda pergi sekarang dan jangan pernah kembali ke sini. Sulis berbalik dan berlari keluar dari basement, meninggalkan Arya sendirian, putus asa, dan dituduh sebagai pengkhianat. Setelah memenangkan pertarungan melawan Rightfast, berkat informasi dari Arya, Sulis mengumpulkan seluruh karyawan. Suasana masih tegang karena banyak yang menduga Arya sudah dipecat setelah skandal kartu nama. Sulis berdiri di podium, tampil anggun dalam setelan kuasa. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim legal dan tim IT. Kemudian, ia terdiam. Ia menatap kerumunan. Beberapa minggu terakhir ini, kata Sulis, suaranya lantang dan tegas. Perusahaan kita diuji. Tetapi bukan hanya perusahaan, saya juga diuji. Dan yang paling penting, loyalitas seseorang diuji oleh kita semua. Sulis menoleh ke samping panggung. Arya, silahkan maju. Arya yang datang tidak dengan seragam sopir tetapi dengan pakaian kasual rapi berjalan ke atas panggung dengan langkah mantap. Bisikan riuh segera menyebar di auditorium. Sulis meletakkan tangannya di lengan Arya. Ia menatap mata setiap orang di ruangan itu. Saya tahu banyak rumor yang beredar di kantor ini, ucap Sulis, suaranya tenang. Mengenai hubungan saya dengan Arya, mengenai perbedaan status kami, dan mengenai loyalitas Arya. Biar saya perjelas. Sulis menarik napas dalam-dalam. Arya bukan hanya sopir yang membawa saya kemana-mana. Dia adalah orang yang memberikan saya informasi krusial untuk memenangkan perang bisnis kita. Dia membuktikan loyalitasnya ketika ia menolak tawaran uang yang bisa menyelesaikan seluruh masalah keuangannya hanya demi integritas dan... Sulis menoleh ke Arya. Tatapannya kini berubah lembut, penuh cinta. Demi saya, hari ini
Saya mengumumkan secara resmi, Arya adalah pasangan saya. Auditorium senyap selama sepersekian detik sebelum ledakan bisikan dan kejutan. Sulis mengabaikannya. Saya tidak peduli dengan kelas sosial atau apa kata orang. Di Drive Max, yang penting adalah kejujuran dan loyalitas. Dan Arya telah membuktikannya. Jika ada di antara Anda yang tidak bisa menerima kenyataan ini, pintu keluar kantor selalu terbuka. Sulis mengakhiri pidatonya dengan mencium singkat pipi Arya di depan ratusan karyawan, menghancurkan tembok yang selama ini mengurung mereka. Setelah pengumuman itu, Sulis dan Arya menghadapi konsekuensi. Beberapa karyawan yang sinis mengajukan pengunduran diri, tetapi mayoritas yang terkesan dengan keberanian Sulis dan integritas Arya memberikan dukungan. Arya mengambil keputusan penting. Ia menemui Sulis di kantornya. "Bu Sulis, saya senang kita sudah jujur. Tapi, saya tidak bisa terus menjadi sopir ibu." Sulis mengerutkan kening. "Kenapa? Kamu khawatir dengan pandangan mereka?" "Tidak, Bu. Saya khawatir dengan pandangan saya sendiri," jawab Arya lembut. "Saya tidak ingin cinta kita disalahartikan sebagai hubungan kekuasaan. Saya ingin berdiri di samping ibu, bukan di belakang kemudi ibu. Saya ingin menjembatani perbedaan ini dengan keringat saya sendiri." Arya kemudian mengajukan lamaran kerja yang berbeda. Berdasarkan wawasannya di jalanan dan ketelitiannya, Arya melamar posisi analis logistik operasional, sebuah posisi yang sangat penting untuk efisiensi Drive Max, memanfaatkan pemahamannya tentang rute, sopir, dan sistem kota. Sulis tersenyum bangga. "Saya senang Anda memintanya, tapi Anda harus melalui proses wawancara." "Saya siap," jawab Arya. Arya membuktikan dirinya. Ia berhasil melewati serangkaian wawancara teknis dan manajerial. Ia bekerja keras untuk mempelajari aspek manajemen, menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai kursus kilat sambil tetap menjaga kebutuhan adiknya. Dalam waktu 6 bulan, Arya berhasil. Ia meninggalkan seragam sopirnya, mengenakan jas yang rapi, dan menempati meja di departemen logistik. Ia kini adalah rekan kerja Sulis, bukan lagi karyawannya. Sore itu, saat Arya pulang kerja, ia tidak naik motor. Sulis yang menjemputnya dengan mobil sportnya sendiri. "Anda sudah tidak sopir saya lagi," kata Sulis, tersenyum lebar. "Dan ibu bukan lagi bos saya di luar kantor," balas Arya, meraih tangan Sulis. Setting, 5 tahun kemudian, sebuah resort mewah, perayaan ulang tahun Drive Max ke-10. 5 tahun telah berlalu. Drive Max telah tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang dominan di kawasan ini. Di sebuah perayaan besar, Sulis, 45 tahun, berdiri di podium, tampak lebih cerah dan bahagia dari sebelumnya. Di sebelahnya, berdiri Arya, 35 tahun. Ia kini menjabat sebagai Direktur Operasional Drive Max, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, yang berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan hingga 40% berkat pemahamannya dari akar rumput. Sulis mengumumkan bahwa perusahaan kini memiliki anak perusahaan sosial yang memberikan beasiswa penuh kepada keluarga sopir berprestasi, sebuah ide murni dari Arya. Epilog romantis. Setelah acara selesai, Arya dan Sulis berjalan-jalan di tepi pantai. Arya kini memiliki asetnya sendiri dan telah membelikan rumah kecil untuk ibunya di kampung. 5 tahun, bisik Sulis menyandarkan kepalanya di bahu Arya. "Dulu aku takut pada perbedaan di antara kita. Sekarang aku sadar perbedaan itu yang membuat kita kuat." "Kita saling melengkapi, Sulis. Kekuatan ibu sebagai visioner dan ketelitian saya dari bawah," jawab Arya. Arya mengeluarkan sebuah kunci mobil mungil dari sakunya. Ini adalah kunci mobil baru Sulis, hadiah ulang tahun darinya, mobil yang dibeli Arya dengan gaji dan bonusnya sendiri. "Ini kuncinya," kata Arya. "Kali ini adalah mobil kita, dan terserah ibu mau menyetir atau saya."
Sulis tertawa, air mata haru mengenang. Aku rasa aku akan membiarkanmu yang menyetir, Arya, kata Sulis. Aku suka menjadi penumpangnya, asalkan kemudinya dipegang olehmu. Mereka berciuman di bawah cahaya bulan dengan ombak sebagai saksi. Kisah cinta janda kaya dan sopir setia itu membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari angka di bank, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk menghapus batasan status demi cinta yang sesungguhnya. Tamat. Setting, 5 tahun kemudian, sebuah resort mewah, perayaan ulang tahun DriveMax ke-10. 5 tahun telah berlalu, DriveMax telah tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang dominan di kawasan ini. Di sebuah perayaan besar, Sulis, 45 tahun, berdiri di podium, tampak lebih cerah dan bahagia dari sebelumnya. Di sebelahnya, berdiri Arya, 35 tahun. Ia kini menjabat sebagai Direktur Operasional DriveMax, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, yang berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan hingga 40% berkat pemahamannya dari akar rumput. Sulis mengumumkan bahwa perusahaan kini memiliki anak perusahaan sosial yang memberikan beasiswa penuh kepada keluarga sopir berprestasi, sebuah ide murni dari Arya. Epilog romantis. Setelah acara selesai, Arya dan Sulis berjalan-jalan di tepi pantai. Arya kini memiliki asetnya sendiri dan telah membelikan rumah kecil untuk ibunya di kampung. 5 tahun, bisik Sulis menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Dulu aku takut pada perbedaan di antara kita. Sekarang aku sadar perbedaan itu yang membuat kita kuat. Kita saling melengkapi, Sulis, kekuatan ibu sebagai visioner dan ketelitian saya dari bawah, jawab Arya. Arya mengeluarkan sebuah kunci mobil mungil dari sakunya. Ini adalah kunci mobil baru Sulis, hadiah ulang tahun darinya, mobil yang dibeli Arya dengan gaji dan bonusnya sendiri. Ini kuncinya, kata Arya. Kali ini adalah mobil kita, dan terserah ibu mau menyetir atau saya. Sulis tertawa, air mata haru mengenang. Aku rasa aku akan membiarkanmu yang menyetir, Arya, kata Sulis. Aku suka menjadi penumpangnya, asalkan kemudinya dipegang olehmu. Mereka berciuman di bawah cahaya bulan dengan ombak sebagai saksi. Kisah cinta janda kaya dan sopir setia itu membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari angka di bank, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk menghapus batasan status demi cinta yang sesungguhnya. Tamat. Malam itu, setelah menolak tawaran Leo, Arya membersihkan jaket yang ia pakai saat bertemu Leo. Ia menemukan sesuatu yang tertinggal di saku, kartu nama Tuan Leo dengan nomor ponsel dan alamat email rahasia. Ia berencana menghancurkannya, tetapi ia meninggalkannya sebentar di dashboard mobil. Sulis, yang sedang mencari charger telepon yang ia tinggalkan di mobil, masuk tanpa pemberitahuan. Ia melihat kartu nama itu. Kartu nama Tuan Leo, CEO Rightfast, yang merupakan musuh bebuyutannya. Sulis mengambilnya, jantungnya mencelos. Kecurigaan dan gosip dari kantor tiba-tiba membanjiri pikirannya. Kenapa Arya memiliki kartu nama ini? Kenapa ada nomor kontak rahasia? Arya kembali ke mobil. Ia melihat kartu nama itu sudah ada di tangan Sulis. Wajahnya langsung pucat. Bu Sulis, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa, Arya? Sulis memotongnya. Matanya dipenuhi air mata kemarahan dan pengkhianatan. Apa yang harus Anda jelaskan? Anda bertemu dengan CEO Rightfast? Apakah semua gosip itu benar? Apakah Anda memanfaatkan saya, mengincar rahasia perusahaan hanya untuk mendapatkan uang tunai? Sulis melempar kartu nama itu ke dada Arya. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua rahasia yang kita bagi, Anda berani bernegosiasi dengan musuh saya di belakang saya? Suara Sulis bergetar hebat. Saya tidak percaya ini. Apakah cinta Anda, loyalitas Anda, hanya ilusi yang bisa dibeli dengan harga tertentu?
Arya merasa hancur. Ini adalah kesalahpahaman terburuk, tetapi ia tidak bisa membuktikan dirinya tanpa harus mengungkapkan masalah finansial adiknya. "Bukan begitu, Bu. Dengarkan saya," pinta Arya. "Tidak ada yang perlu didengar, Arya," kata Sulis mundur perlahan, seolah Arya adalah orang asing. "Saya ingin Anda pergi sekarang dan jangan pernah kembali ke sini." Sulis berbalik dan berlari keluar dari basement, meninggalkan Arya sendirian, putus asa, dan dituduh sebagai pengkhianat. Setelah memenangkan pertarungan melawan Ride Fast, berkat informasi dari Arya, Sulis mengumpulkan seluruh karyawan. Suasana masih tegang karena banyak yang menduga Arya sudah dipecat setelah skandal kartu nama. Sulis berdiri di podium, tampil anggun dalam setelan kuasa. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim legal dan tim IT. Kemudian, ia terdiam. Ia menatap kerumunan. "Beberapa minggu terakhir ini," kata Sulis, suaranya lantang dan tegas, "perusahaan kita diuji. Tetapi bukan hanya perusahaan, saya juga diuji. Dan yang paling penting, loyalitas seseorang diuji oleh kita semua." Sulis menoleh ke samping panggung. "Arya, silahkan maju." Arya yang datang tidak dengan seragam sopir tetapi dengan pakaian kasual rapi, berjalan ke atas panggung dengan langkah mantap. Bisikan riuh segera menyebar di auditorium. Sulis meletakkan tangannya di lengan Arya. Ia menatap mata setiap orang di ruangan itu. "Saya tahu banyak rumor yang beredar di kantor ini," ucap Sulis, suaranya tenang. "Mengenai hubungan saya dengan Arya, mengenai perbedaan status kami, dan mengenai loyalitas Arya. Biar saya perjelas." Sulis menarik napas dalam-dalam. "Arya bukan hanya sopir yang membawa saya kemana-mana. Dia adalah orang yang memberikan saya informasi krusial untuk memenangkan perang bisnis kita. Dia membuktikan loyalitasnya ketika ia menolak tawaran uang yang bisa menyelesaikan seluruh masalah keuangannya hanya demi integritas dan..." Sulis menoleh ke Arya. Tatapannya kini berubah lembut, penuh cinta. "Demi saya, hari ini saya mengumumkan secara resmi, Arya adalah pasangan saya." Auditorium senyap selama sepersekian detik sebelum ledakan bisikan dan kejutan. Sulis mengabaikannya. "Saya tidak peduli dengan kelas sosial atau apa kata orang. Di Drive Max, yang penting adalah kejujuran dan loyalitas. Dan Arya telah membuktikannya. Jika ada di antara Anda yang tidak bisa menerima kenyataan ini, pintu keluar kantor selalu terbuka." Sulis mengakhiri pidatonya dengan mencium singkat pipi Arya di depan ratusan karyawan, menghancurkan tembok yang selama ini mengurung mereka. Setelah pengumuman itu, Sulis dan Arya menghadapi konsekuensi. Beberapa karyawan yang sinis mengajukan pengunduran diri, tetapi mayoritas yang terkesan dengan keberanian Sulis dan integritas Arya memberikan dukungan. Arya mengambil keputusan penting. Ia menemui Sulis di kantornya. "Bu Sulis, saya senang kita sudah jujur. Tapi, saya tidak bisa terus menjadi sopir ibu." Sulis mengerutkan kening. "Kenapa? Kamu khawatir dengan pandangan mereka?" "Tidak, Bu. Saya khawatir dengan pandangan saya sendiri," jawab Arya lembut. "Saya tidak ingin cinta kita disalahartikan sebagai hubungan kekuasaan. Saya ingin berdiri di samping ibu, bukan di belakang kemudi ibu. Saya ingin menjembatani perbedaan ini dengan keringat saya sendiri." Arya kemudian mengajukan lamaran kerja yang berbeda. Berdasarkan wawasannya di jalanan dan ketelitiannya, Arya melamar posisi analis logistik operasional, sebuah posisi yang sangat penting untuk efisiensi Drive Max, memanfaatkan pemahamannya tentang rute, sopir, dan sistem kota. Sulis tersenyum bangga. "Saya senang Anda memintanya, tapi Anda harus melalui proses wawancara." "Saya siap," jawab Arya. Arya membuktikan dirinya. Ia berhasil melewati serangkaian wawancara teknis dan manajerial.
Ia bekerja keras untuk mempelajari aspek manajemen, menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai kursus kilat, sambil tetap menjaga kebutuhan adiknya. Dalam waktu 6 bulan, Arya berhasil. Ia meninggalkan seragam sopirnya, mengenakan jas yang rapi, dan menempati meja di departemen logistik. Ia kini adalah rekan kerja Sulis, bukan lagi karyawannya. Sore itu, saat Arya pulang kerja, ia tidak naik motor. Sulis yang menjemputnya dengan mobil sportnya sendiri. "Anda sudah tidak sopir saya lagi," kata Sulis, tersenyum lebar. "Dan ibu bukan lagi bos saya di luar kantor," balas Arya, meraih tangan Sulis. Setting, 5 tahun kemudian, sebuah resort mewah, perayaan ulang tahun DriveMax ke-10. 5 tahun telah berlalu, DriveMax telah tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang dominan di kawasan ini. Di sebuah perayaan besar, Sulis, 45 tahun, berdiri di podium, tampak lebih cerah dan bahagia dari sebelumnya. Di sebelahnya, berdiri Arya, 35 tahun, ia kini menjabat sebagai Direktur Operasional DriveMax, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, yang berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan hingga 40% berkat pemahamannya dari akar rumput. Sulis mengumumkan bahwa perusahaan kini memiliki anak perusahaan sosial yang memberikan beasiswa penuh kepada keluarga sopir berprestasi, sebuah ide murni dari Arya. Epilog romantis. Setelah acara selesai, Arya dan Sulis berjalan-jalan di tepi pantai. Arya kini memiliki asetnya sendiri dan telah membelikan rumah kecil untuk ibunya di kampung. 5 tahun, bisik Sulis menyandarkan kepalanya di bahu Arya. "Dulu aku takut pada perbedaan di antara kita. Sekarang aku sadar perbedaan itu yang membuat kita kuat." "Kita saling melengkapi, Sulis. Kekuatan ibu sebagai visioner dan ketelitian saya dari bawah," jawab Arya. Arya mengeluarkan sebuah kunci mobil mungil dari sakunya. Ini adalah kunci mobil baru Sulis, hadiah ulang tahun darinya, mobil yang dibeli Arya dengan gaji dan bonusnya sendiri. "Ini kuncinya," kata Arya. "Kali ini adalah mobil kita, dan terserah ibu mau menyetir atau saya." Sulis tertawa, air mata haru mengenang. "Aku rasa aku akan membiarkanmu yang menyetir, Arya," kata Sulis. "Aku suka menjadi penumpangnya, asalkan kemudinya dipegang olehmu." Mereka berciuman di bawah cahaya bulan dengan ombak sebagai saksi. Kisah cinta janda kaya dan sopir setia itu membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari angka di bank, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk menghapus batasan status demi cinta yang sesungguhnya. Tamat. Setting. 5 tahun kemudian, sebuah resort mewah, perayaan ulang tahun DriveMax ke-10. 5 tahun telah berlalu, DriveMax telah tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang dominan di kawasan ini. Di sebuah perayaan besar, Sulis, 45 tahun, berdiri di podium, tampak lebih cerah dan bahagia dari sebelumnya. Di sebelahnya, berdiri Arya, 35 tahun, ia kini menjabat sebagai Direktur Operasional DriveMax, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, yang berhasil meningkatkan efisiensi perusahaan hingga 40% berkat pemahamannya dari akar rumput. Sulis mengumumkan bahwa perusahaan kini memiliki anak perusahaan sosial yang memberikan beasiswa penuh kepada keluarga sopir berprestasi, sebuah ide murni dari Arya. Epilog romantis. Setelah acara selesai, Arya dan Sulis berjalan-jalan di tepi pantai. Arya kini memiliki asetnya sendiri dan telah membelikan rumah kecil untuk ibunya di kampung. 5 tahun, bisik Sulis menyandarkan kepalanya di bahu Arya. "Dulu aku takut pada perbedaan di antara kita. Sekarang aku sadar perbedaan itu yang membuat kita kuat." "Kita saling melengkapi, Sulis. Kekuatan ibu sebagai visioner dan ketelitian saya dari bawah," jawab Arya. Arya mengeluarkan sebuah kunci mobil mungil dari sakunya.
Ini adalah kunci mobil baru Sulis, hadiah ulang tahun darinya. Mobil yang dibeli Arya dengan gaji dan bonusnya sendiri. Ini kuncinya, kata Arya. Kali ini adalah mobil kita, dan terserah ibu mau menyetir atau saya. Sulis tertawa, air mata haru mengenang. Aku rasa aku akan membiarkanmu yang menyetir, Arya, kata Sulis. Aku suka menjadi penumpangnya, asalkan kemudinya dipegang olehmu. Mereka berciuman di bawah cahaya bulan dengan ombak sebagai saksi. Kisah cinta janda kaya dan sopir setia itu membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari angka di bank, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian untuk menghapus batasan status demi cinta yang sesungguhnya. Tamat.